Oh, langsung harapan loh. Belum tahun baru udah harapan. Udah yuk. Udah mulai ya? Ya, Bang Ian mulai yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jadi ini kita memang dalam rangka mungkin sudah berapa hari yang lalu rilis Sabtu tanggal 21, jadi 21 12. Iya. 21 12 kita rilis apa sih single terbaru Raja. Ini juga merupakan kado buat pencinta musik tanah air khususnya. Di akhir tahun Raja akhirnya memenuhi semua keinginan pecinta musik khususnya fans Raja. Raja rilis, ini apa sih? Apa sih? Jadi kita rilis single apa sih? Dan secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik untuk Raja ya. Raja Band Official. Udah ada di GSP gitu. Ya, buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Semua karena mereka nggak sponsor jadi bisa sebut. Nah, ada yang spesial di sini. Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single apa sih ini. Ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit ya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini bener nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam titel single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja, yaitu koplo. Nah, cuman bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single apa sih ini sangat komplit banget dari secara musik, itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pencinta musik dimanapun kalian berada, silahkan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya di mana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. Yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pecinta musik, sekali lagi kalian simak dulu lirik itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi warna apa sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau diperluas lagi. Iya, ini pemilihan Fadel sebagai video. Oh iya benar. Nah di dalam sorry ya mas, langsung gue potong. Video klipnya sendiri di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di apa sih ini sangat variatif dan Raja banget. Kenapa gue bilang Raja banget? Gue bisa mengklaim di musik Raja banget, upbeat. Yang memang Raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung di mana kita memang ya mungkin kalau teman-teman pecinta musik yang suka yang biasa nonton Raja konser ya kita memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Modi dapat ide gimana kalau kita kan dance lah ya, dance gitu. Siapa sosoknya? Coba kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada dua orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gue tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-hal lainnya. Jadi kalau udah gue sepakat, yaudah yuk ajak Fadel, dan Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energi ini. Gue sampai request ya, gue request gaya lu yang itu keren tuh, asik. Nah,
akhirnya itu dimasukkan jadi komplit dari audio sampai ke musik video. Itu alasan gue kenapa alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energi unik dan punya talenta banget. Bukan hanya sekedar bergaya dikit, tapi dia memang full. Gue minta waktu shoot juga minta full dong, gue pengen lihat langsung lu benar-benar bisa nggak kalau keren. Nggak salah kita pilih dia tanpa gue garis bawahi lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya, karena yang kita lihat, yang kita ambil sini gambarnya dia bergaya. Gitu. Tapi kan lo ada post juga menasihati pada itu kenapa sih tiba-tiba awal itu? Nah, ini udah mulai keluar dari single nih. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel. Gue saat teks juga memang banyak ngobrol. Pertama gue awalnya kan memang gak kenal, pas ketemu ngobrol, gue pelajarin sosoknya dia. Terus gue tanya dong, usia Fadel berapa? Oh 21. Astaga, masih muda banget. Ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue bisa ambil oh, usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Jadi usia-usia seperti itu sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong. Gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del, kalau bisa kamu sedikit ini ya redam, terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, abang sih nggak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa, tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau kamu lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, dimana notabene yang memang itu hanya buat gimmick dalam arti gini, kan yang namanya video klip lip sync ya, nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gua yang nyanyiin gua lip sync, gua tahu komat kamit mulut gua ini seperti apa, gua hafal. Nah kalau orang lain belum tentu. Jadi Mas Modi bilang, yaudah Del nih gua kasih lu coba guide ke vokal lu ya, supaya nanti saat take lu dapet feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis, dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring. Padahal kan udah tahu Raja itu featuringnya adalah Cinderella. Di situ dia ketidakpuasan, salah paham. Buat sih salah paham, tapi ya gue maklumin itu dalam arti ya gue balik lagi mengingat usianya dia. Gue maklumin dia, cuman gue memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya follower viewersnya sampai jutaan yang lihat aku. Makanya gue ngomong ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasanya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gue masih bisa bilang bocah yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Tapi terkait yang gambar yang mukanya diganti di saat itu, mungkin dia kita lagi berkata itu bang. Kalau gambar monyet ya katanya ya, yang mukanya diganti, itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan ini gue kali aja gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja band sudah selesai, tag dia, Cinderella juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpana, terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Wadi bilang, Del, bukan kepada sih, bilang ke manajemen tuh, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti dance memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Mars Bruno, bukan Bruno Mars, Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu. Terus keingat Bruno Mars, juga teringat Lazy Time. Itu kan ada gambar monyet di singlenya Lazy Time Bruno itu kan, jadi sedikit mengarahkan oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu.
cuman sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah oke, dikira itu udah clear ya udah sama tim editing dimasukin itu juga bagian dari ketidakpuasan dia ya kita coba tapi hak menyikapi dia sih. kita mencoba menyikapi ya wajar mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya atau mungkin abangnya juga kelupaan ya itu jadi cuman memang yang gue sayangkan dia langsung apa namanya berkonten mengkantor dan langsung membuat hak dia dan manajemennya untuk bersnaping Iya. seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi bahwa mengingatkan seorang model bergaya stylenya seperti Mas Bruno. Jadi maka muncullah seperti yang di single Lazy Band itu ada sosok jadi mau topeng itu. memperkuat bahwa Fadel ini belum Mars Indonesia loh gitu Secara stylenya Iya. tinggal kan nyanyinya aja lagi nih ya gitu. mungkin kalau kayak face-nya dia stylenya dia bukan kayak Mars tapi Jackson dia Michael Jackson banget Ya, kayaknya keren, dia tuh keren. Sian, terkait dengan kesalahpahaman ini apakah sudah langsung konfirmasi ke Fadel sendiri atau bagaimana? gue pribadi dan kita berempat disini apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa-apa sama Fadel cuman gue dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan cuman belum sampai final belum klik gitu Akan ada revisi? Hah? Akan ada revisi dari video klip atau? Nggak akan. Kalau video klip sih udah rilis ya rilis. Udah. Nggak akan kita take down ataupun apa ya? Revisi atau? Iya. Ya apalagi sekarang udah dalam 24 jam. Ini 24 jam ya? Sekarang jam Iya kan rilis. Iya. Rilis Hampir 24 jam. 24 jam. udah mencapai lebih hampir Iya, 200 sayang. ribu nonton. Jadi kalau di take down Nggak mungkin. sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia lah, hak dia. Tapi kita di sini Kalau gue sih lebih berharap dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya. Tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa enggak. Justru itu kita mau menggiring publik itu Bruno Mars Indonesia. ya niatnya begitu. Tapi kan niat kita belum ada yang bisa Mas baca. Fadel mungkin sempat menyinggung bahwa dalam perjanjian itu Fadel sempat dipaksa nyanyi. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa itu sebenarnya maksudnya untuk sebagai salah satu proses penggarapan video klip. Tapi sebenarnya di perjanjian itu ada nggak sih Fadel untuk bernyanyi? Karena dia mengaku sudah keluar effort buat nyanyi segala macam. Mungkin gimana? Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang gua kalau memang ada manajemen gua nggak akan mau lah. Maksud gua bukan gua meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja kan juga nggak fair juga, nggak asik juga. Apalagi gua baru beberapa hari yang lalu gua sering udah berkali-kali ngupload suara gua tanpa musik lagi live. Itu gue mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh, hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lo penyanyi sebagai penyanyi lo fals, itu akan dimakan habis loh. Itu jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir, musiknya begini apa. Ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik, jadi cuma solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gua lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live harus begini ya, tiba-tiba gua menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu. Jadi nggak mungkin itu cuman gua juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu. Dan terkait video klip abang genre abang kan ini kan ada ranah baru ya, ke dangdut ya. Nah ini banyak netizen yang kayak kok keluar banget dari Raja dan lain-lain. Pasti ada yang penggemar abang yang fans berat Raja,
ada beberapa yang nggak suka kita sama lagunya karena dari Raja, mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi. Mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana. Penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat. Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan Raja yang berkarya, ataupun siapalah sebut si B, si C atau Cinderella berkarya, ya maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyembuhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Jadi musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, koplo. Ya udah itu Raja, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masukan gini, kita bikin ya lu aja. Gitu. Mas Ian, tingkat kesulitannya di mana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dengan koplo itu? Kenapa? Tingkat kesulitan yang paling terasa? Tingkat kesulitan mungkin gini ya. Kalau di musik ya, itu kalau kita biasa main tanpa ada jet atau versi kopir, itu aja yang tambahannya ada sikupnya itu mungkin yang lebih mikir lagi. Apalagi lagi live kan ya. Cuma PR sih agak belajar karena genre itu nggak gampang. Genre Raja di sana hip hop atau rock, tapi ya yang saya bilang tadi tanggung jawab kita tuh sebagai penghibur, kita menyembuhkan apapun kita harus bertanggung jawab dan kita tidak mungkin mainnya lirisi atau apa, harus bisa gitu. Recordingnya seperti itu, mungkin live-nya juga harus sama. Dan kalau bicara tingkat kesulitan ya itulah PR-nya Raja, dan itu berhasil kita lakukan. Dan memang awalnya tingkat kesulitan yang paling sulit sebenarnya ngotot gue yang nyanyi. Gue nggak mau, gue bilang gila. Ya misalnya, PR-nya dikembali. Itu, udah tetap kita kan Raja nggak featuring sama-sama, lu ajar lu gila ya, gue nggak mungkin banget. Akhirnya anak-anak juga ngasih, lu featuring aja. Siapa ya featuringnya? Yang kira-kira bisa masuk karakter musiknya, manja-manjanya ada, tapi juga tidak dangdut banget. Nah itu jadi basicnya juga tidak dangdut banget. Ya udahlah, kita punya Cinderella, ya udah Cinderella aja kita sibuk-sibukkan. Toh juga Cinderella basic penyanyinya ada, dia juga udah punya single sendiri. Hanya memang sesuai dengan kemauan kita bahwa backgroundnya bukan dangdut. Iya kan, jadi kalau hanya musik ini. hanya musik. Nah di saat tingkat kesulitan itu gue udah selesai, gue udah lepas, gue serahkanlah ke Cinderella. Itu Cinderella yang digodok oleh Mas Modi yang lebih enak udah. Mas Ian, Mas Modi, kalau boleh ceritain ide lagu apa sih, dari mana sih ide liriknya atau ide musiknya yang tadi rocknya, ada inspirasi dari musik-musik lainnya? Jadi di sini terinspirasi jujur aja gue dari yang rame itu. Yang apa tuh? Mas Bruno. Di 2024, nah makanya tadi tuh ada kaitannya sosoknya Mas Bruno itu tadi Pak Dery. Jadi gue bilang apa salahnya sih kita meniru yang bagus, meniru yang jelek gitu. Lagian basic hidup juga kan meniru kan. Nah ini kita Jadi jangan pernah lupa basic hidup meniru yang lagi tren. dia bilang yang namanya mencontoh itu kita dari lahir aja belajar kata-kata ini gigi, ini hidung, ini rambut, kan belajar dari yang sudah. Terus berjalan juga di mana Nah, gitu. cara berjalan. Kalau di musik gue bilang, tapi kita dapat influence, dapat inspirasi, ya boleh-boleh aja. Yang penting kita tidak nyolong, tidak mengambil hak orang lain aja intinya. Jadi kita berkreasi sendiri, dapat inspirasi boleh ya boleh kita olah dengan gaya kita, dan di situ gue tuh dapat cuitan dari Zen waktu itu. Jadi Pak Dery ini sosoknya seperti Bruno Mars Indonesia gitu. Wah boleh juga nih bro, kebetulan kita memang nyari yang gaya dance-nya itu unik. Wah sekalian tadi dipadu dengan musiknya Raja nih barangkali oke. Gitu. Kalau lirik gimana? Kalau dari lirik itu sosial banget, sosial seperti gue bilang nih
apa sih gitu kan. Semacam zaman sekarang tuh zaman kepo, orang pengen tahu, pengen mencari sesuatu dengan alasan yang ya bla 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 lah. Artinya di sini kalau menurut gua nulis itu adalah jawaban dari orang-orang yang ingin tahu gitu. ya yang kepo. Sebenarnya yang kepo juga pernah menjadi kepo gitu. Iya kan, dia mengkepoi orang, sebenarnya yang dikepoin itu juga orang kepo. Jadi sama-sama kepo dong. Nah, ya ujung-ujungnya kan kata-kata apa sih itu sering banget terdengar di kuping. Ketemu teman, ketemu siapa. Ini juga bertanya kita ini ada apa sih? Ini yang ngapain sih? Menurut gua seperti nama raja sendiri lah, sering disebut-sebut. Nah, ini bagus dah. Lagian kan tidak ada salahnya dan tidak ada copyrightnya mengambil judul ataupun nama itu. Lirik Istilahnya kalimat kan, kata. ya lagian kan tidak ada yang mempatenkan bahwa kayak raja atau apa sih itu adalah copyrightnya milik si Anu. Ya, ada juga kan, jadi dan kebetulan ini kayaknya asik gitu. Alhamdulillah saat kita tampilin ya deh di mana ya, di salah satu live itulah ya, waktu penyerahan Harus TV ya. Itu Raja dapat Robert Song. dapat Rolling Song Cinderella saat itu. Responnya aja Pak, banyak. Responnya banyak, walaupun ya intinya respon lah. Tapi ya tadi balik lagi Raja itu kan dikenalnya dengan gimmick lagunya. Kan pasti pada tahu dong Padadang mah bukan Padadang, judulnya kan Dadadang. Semua orang bilangnya Padadang. Nah, sekarang 2025 kan diganti. Ya apa sih? Jadi itu gimmick Raja. Kan Raja dikenal dengan gimmick lagunya. Ya, Dengan adanya Fadel sebagai model klip, itu bisa disebut tuh Raja memanfaatkan isu yang sedang berkembang saat ini atau seperti apa sih? isu apa? Ya isu dengan adanya Fadel yang kasusnya sedang bergulir nih gitu kan. Gue malah nggak pernah ngulik kasusnya dia. Makanya tadi diterangkan sama Sia, Gue nggak melihat latar belakang dia. kita ngambil Fadel ini bukan karena Melihat latar belakangnya dia. karena latar belakangnya dia, tapi karena uniknya dia Gaya. dance itu asik itu di antara dance yang lain biasa-biasa dia orang nyentrik banget berdua gitu ya, sepaket gitu. Jadi kan memang kita melihat ada dua sisi. Satu orang tertarik karena dia lagi viral, lagi apalah atau apalah. Tapi juga ada orang yang melihat memang ini orang punya skill, punya bakat, punya keunikan diri. Nah itu kita mengambil dari sisi yang itu, bukan dari sisi viral ataupun dianya. Tapi pendapat orang Itu bebas saja, seperti kayak kita membuat karya kata Mas Ian, kita menyuguhkan suguhan kita ini diterima atau tidak tergantung yang merasakan gitu. Dan kita tidak ada hak untuk melarang orang dalam berpendapat itu. Atau pendapat kan bukan. Cuman kalau memang pendapat itu disetujuin banyak orang, wah ini gara-gara viral dia, gara-gara apa? Nah itu kehebatannya Raja dong. Kejeliannya Raja melihat sesuatu yang itu bisa diambil. Itu positifnya. Kebetulan kali ya. Iya, positifnya di situ aja. Ya, Mas Ian, mungkin kalau seandainya sekarang kan